Baik, di sini setelah menyelesaikan pengisian kertas kerja A210 dan A220, langkah berikutnya kita akan membuka kertas kerja A230. Pada bagian ini, auditor mulai mendokumentasikan seluruh informasi yang berkaitan dengan pemahaman entitas beserta lingkungannya. Tahap pertama, kita akan mengisi informasi umum entitas, mulai dari nama klien, jenis usaha, periode berjalan, dan periode perbandingan, serta standar akuntansi yang digunakan. Setelah diisi, di sini akan ada 8 tahapan yang akan kita isi, mulai dari informasi umum dan aspek legalitas sampai analisis faktor kecurangan. Di sebelah kanannya ada kertas kerja, mulai dari A20.1 sampai A230.8. Di bawah kertas kerja ada kesimpulan dari semua tahapan kegiatan yang tadi setelah kita isi, kesimpulannya akan kita masukkan ke sini. Di bawah kesimpulan akan ada kegiatan apa nih? Kemungkinan salah saja atau tidak. Kesimpulan dari seluruh tahapan kegiatan yang tadi 8 ini. Langsung aja kita isi kertas kerja A20.1. Pada bagian ini diisi informasi mengenai aspek legal perusahaan seperti akta pendirian, perubahan anggaran dasar, izin usaha, NPWP, perizinan yang dimiliki, serta informasi hukum lainnya yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Sebelum mengisi informasi dan aspek legalitas, kita juga harus isi di bagian atas sebelah kanan, di sebelah sini, diisi siapa yang menyiapkan pemeriksaan ini, tanggal, tanggal mulai, tanggal selesai, dan jamnya juga harus diisi. Setelah diisi, akan ke bagian bawah. Di sini wajib kita isi untuk nama-nama kontak klien, mulai dari direktur utama sampai manajer umum, manajer informasi umum. Setelah diisi dengan lengkap, ke bagian bawah ada informasi umum, yaitu nomor dan akte pendirian perusahaan, maksud dan tujuan perusahaan juga harus diisi, serta modal dasarnya berapa, di sini 5 miliar, dan susunan pemegang saham. Ini juga harus diisi mulai dari Pak Budiman sampai Arisman Budi. Di sebelahnya ada lembar saham yang dimiliki. Di bawahnya ada susunan pengurus perusahaan. Kita harus isi mulai dari direkturnya sampai kepala divisi, wajib diisi. Untuk pada bagian bawah di sini diisi kalau misalkan ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, tidak perlu diisi. Selanjutnya pada bagian bawah ada informasi mengenai legalitas lainnya. Mulai dari nomor surat izin, kita bisa masukkan di sini. Terus selanjutnya tanda daftar perusahaan, ada perizinan lainnya. Di sini juga ada NPWP bisa kita masukkan dan telah dikukuhkan sebagai PKP atau tidak. Kalau misalkan sudah, kita jawab ya. Kalau belum dikukuhkan sebagai PKP, kita kasih keterangannya tidak. Di sini juga ada nomor tanggal pengukuhan. Kita bisa masukkan di sini. Di sini juga ada informasi apakah kantor pusat milik sendiri, sewa atau lainnya. Kita bisa isi di sini semua. Apakah ada kantor cabangnya milik sendiri atau sewa, bisa kita isi. Dan jumlah karyawan tetapnya. Di sini harus kita isi. Setelah diisi semua, kita balik lagi ke bagian atas. Apabila sudah diisi dan sudah dipahami, kita bisa isi kesimpulannya di sini. Misalkan auditor telah memperoleh pemahaman yang memadai mengenai informasi umum dan aspek legalitas perusahaan. Gitu. Setelah terisi semua, kita bisa ke bagian ini. Lanjut ke kertas kerja A2.
230.2. Pada bagian A20.2 struktur organisasi dan tanggung jawab, masukkan struktur organisasi perusahaan beserta uraian tugas dan tanggung jawab setiap jabatan yang memiliki peran penting dalam proses bisnis. Informasi ini membantu auditor untuk memahami pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam perusahaan. Ini tetap wajib diisi ya, disesuaikan dengan yang tadi. Terus kita masukkan struktur organisasi perusahaannya di sini. Di bawahnya kita bisa kasih penjelasan mengenai tanggung jawab dari setiap jabatannya. Misalkan di sini ada direktur utama sebagai koordinator, komunikator, dan pengambilan keputusan pimpinan, pengelola dan eksekutor dalam menjalankan dan memimpin putusan perusahaan ini. Putusan perusahaan ini. Jika sudah diisi semua jabatan beserta tanggung jawabnya, kita bisa di sini. Nah, apabila sudah terisi semua, kita bisa di sini pilih yang struktur organisasi dan tanggung jawab. Tidak terdapat kemungkinan salah saji kalau sudah diisi semua. Dan pastikan status KKP-nya sudah complicated. Berikutnya kita balik ke tampilan awal. Lanjut ke pengisian kertas kerja A22 230.3. Oke, pada bagian ini mengenai proses aktivitas bisnis utama. Di sini dijelaskan proses bisnis utama perusahaan mulai dari kegiatan operasional, sumber pendapatan, pelanggan utama, pemasok utama, metode pendanaan, investasi, pihak berelasi, hingga kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk akun-akun signifikan. Penjelasan ini memberikan gambaran mengenai bagaimana perusahaan menjalankan usahanya. Sama tahap awal ini juga perlu diisi di bagian atas sebelah kanan. Disesuaikan dengan siapa yang menyiapkan tanggal mulai sampai tanggal selesai dan jamnya juga perlu diisi. Nah, di sini ada tahap proses bisnis utama dan kebijakan akuntansi rutin. Uraiannya kita isi dan kita bisa pilih di bagian sini iya atau tidak. Apabila sudah diisi semua, di sini ada rangkuman uraian siklus penjualan piutang usaha dan penerimaan. Mulai dari penjualan dilakukan dari pemesan dan pelanggan, ada SO-nya, langsung ke pengiriman barang berdasarkan delivery order atau DO, dan penjualan dicatat berdasarkan invoice. Di sini bisa kita klik untuk rangkumannya. Misalkan permintaan pembelian, pemesanan pembelian, faktur penerimaan, pemasok diverifikasi secara internal. Oke. Di sini banyak, kalau misalkan ada banyak kita isi di sini. Sini ada banyak apa ini? Yang kedua ada rangkuman uraian penyimpanan dan pengendalian kas. Ini diisi. Terus rangkuman uraian pengadaan dan pemakaian aset tetap. Sama kurang lebihnya diisi seperti ini. Kalau ini misalkan untuk penjualan piutang dan penerimaan, kalau di sini kas alurnya gimana kita bisa masukkan. Yang ini untuk aset tetapnya. Lanjut ke bagian bawah, apakah masih ada? Oh ya, di sini bisa bagian dua pihak berelasi. Nah, jika ada pihak-pihak yang berelasi, kita harus wajib isi di sini. Dan ini investasi pada pihak lain. Nah, kalau perusahaan ada investasi pada pihak lain juga wajib diisi. Pihak lainnya misalkan perusahaan apa atau kemana, presentasinya berapa persen, dan nilainya juga wajib diisi. Bagian 4 ada pembiayaan atau pendanaan. Jika perusahaan memiliki pembiayaan atau pendanaan, harus diisi juga di sini. Misalkan kepada bank atau jenis banknya, jenis pendanaannya apa dan berapa, saldo per periodenya.
Pelanggan utama di sini bagian 5 pelanggan utama juga wajib diisi kalau misalkan ada siapa saja pelanggan-pelanggan yang jadi pelanggan utamanya bisa diisi nilai, nama pelanggan sama presentasi penjualannya berapa banyak. Pemasok atau supplier juga bisa kita input di bagian sini nama supplier atau pemasok, nilainya dan berapa persen pembeliannya. Nomor 7 pada bagian 7 di sini pesaing utama. Di sini bisa diisi nama pesaing yang usahanya sejenis dengan perusahaan kita, terus dengan ukuran dibandingkan dengan klien, perbandingan dengan klien. Di bawahnya kebijakan akuntansi untuk akun signifikan. Bagian 9 penggunaan aplikasi pelaporan keuangan yang digunakan. Aplikasinya apa? Misalkan ada apa? Mayok, Accurate, dan harus diisi di sini. Di sini ada penggunaan tenaga ahli. Bila perusahaan menggunakan tenaga ahli, juga harus dimasukkan di sini nama pakarnya siapa, jenis pekerjaannya, sama akun yang terkait. Pada bagian 11 ada informasi signifikan dari periode sebelumnya yang berlanjut. Di sini akan diisi nih temuan oleh auditornya. Akun apa aja yang jadi temuan dan informasi contohnya hasil reviewnya di sini. Di sini bisa dimasukkan akun-akun terkaitnya nih. Jadi akunnya klik di sini dipilih kalau misalkan ada temuan oleh auditor pada akun, contohnya misalkan ada temuan dari beban administrasi dan umum bisa diklik di sini. Di sini bisa dijelaskan sebagai temuan rangkuman temuannya. Selanjutnya bagian 12 ada informasi lain signifikan dari SPI klien dan sumber lain. Di sini bagian 13 bisa dipilih salah satu jenis laporan yang dipersyaratkan oleh peraturan tertentu. Setelah selesai kita isi semua, kita ke bagian atas sebentar. Nah, di sini kita bisa isi. Nah, apakah semua proses aktivitas bisnis utama sudah diisi atau belum, Mbak? Dan kita bisa pilih di sini ada aktivitas bisnis utama terdapat kemungkinan salah saji atau proses aktivitas bisnis utama tidak terdapat kemungkinan salah saji. Karena tadi sudah diisi semua dan sudah benar pengisiannya, walaupun ada beberapa yang belum diisi ya. Nah, statusnya kita pastikan status KKP-nya complicated. Selanjutnya kita kembali ke halaman utama. Kita langsung isi ke kertas kerja A230.4. 20.4 tentang pemahaman peraturan yang relevan. Identifikasi peraturan perundang-undangan, standar akuntansi, maupun ketentuan lainnya yang berpengaruh terhadap kegiatan perusahaan. Auditor jika perlu menjelaskan bagaimana peraturan tersebut dapat mempengaruhi resiko salah saji material pada laporan keuangan. Nanti ini wajib diisi juga ya, seperti di kertas kerja sebelumnya belum diisi, tapi ini tetap harus diisi ketika pemeriksaan audit. Di sini ada pemahaman atas peraturan yang relevan dengan klien pada bagian satu. Isi peraturan yang relevan dengan klien dan dampaknya terhadap entitas serta akun-akun yang terkait. Contohnya Undang-Undang PPN, di sini ada entitas mencatat utang PPN. Akun yang terkaitnya adalah utang pajak dan patuh atau tidak patuh. Ini bisa dilihat dari
utang pajaknya dia. Terus juga ada undang-undang PPH, entitas mencatat utang PPH, baik PPH impor atau PPH pegawai. Di sini akun terkaitnya utang pajak. Di sini pastikan patuh atau tidak patuh. Ada juga Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2023, Tahun 2003. Dampak terhadap entitasnya, klien harus menghitung wajib kembali pasca kerja. Akun terkaitnya utang lain-lain jangka panjang. Sini gue wajib isi patuh atau tidak. Jika semua udah diisi, kita jangan lupa pastikan ininya. Pilih. Ada dua pemahaman peraturan yang relevan terdapat kemungkinan salah saji materi atau pemahaman peraturan yang relevan tidak terdapat kemungkinan salah saji material. Dan pastikan status KKP-nya juga sudah complicated. Jika sudah diisi semua, kita balik ke tampilan awal. Selanjutnya kertas kerja A230.5. A230.5 tentang pengukuran dan review kinerja keuangan. Pada bagian ini menjelaskan bagaimana manajemen mengukur dan mengevaluasi kinerja perusahaan, misalnya melalui target penjualan, laba, laba, anggaran, rasio keuangan, atau indikator kinerja lainnya. Informasi ini membantu auditor memahami fokus utama manajemen dalam menjalankan perusahaan. Bagian pertama ini kita harus isi pojok sebelah kanan, terus ke bagian bawah. Di sini ada lingkungan bisnis. Kita baca setidaknya lingkungan bisnis yang perlu dipahami. Ada tren industri sejenis nih. Misalkan di sini hasil pemahamannya terdapat banyak toko ATK baru bermunculan yang menawarkan variasi ATK dengan harga yang juga terjangkau sehingga mengurangi pangsa pasar yang ada. Pengaruh ke laporan keuangannya terjadi penurunan penjualan ATK karena sebagian pembeli beralih ke toko ATK baru. Akun terdampaknya yaitu penjualan barang dagang. Terus yang kedua, contohnya di sini negara saat ini sedang mengalami inflasi sebesar 5% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Di sini laporan pengaruh pada laporan keuangannya terjadi kenaikan harga bahan baku, kertas, dan ATK pada tahun berjalan. Akun yang terdampaknya di sini persediaan. Pada bagian 3 di sini ada asumsi, asumsinya tidak ada. Hmm, Sekarang banyak media-media yang sebelumnya menggunakan kertas dan sekarang beralih ke digital. Di sini pengaruh ke laporan keuangannya adalah terjadinya penurunan penjualan ATK karena peralihan ke media digital. Akun yang terdampaknya penjualan barang dagang. Ada satu lagi, dikarenakan faktor alam yang kurang mendukung, maka secara umum di berbagai negara terjadi penurunan jumlah pohon yang digunakan sebagai bahan baku kertas. Di sini pengaruh pada laporan keuangannya terjadi kenaikan harga bahan baku kertas atas dan ATK pada tahun berjalan. Akun yang terdampaknya di sini persediaan. Yang sebelah sini diisi yang berhubungan dengan kondisi perekonomian nasional. Ini untuk yang berhubungan amandemen atau perubahan SAK. Di bawahnya yang berhubungan dengan perubahan peraturan, yang di bawahnya lagi mengenai perkembangan teknologi. Udah banyak ada siklus alam, kita bisa masukkan bila ada.
Jika sudah diisi semua, kita bisa balik ke bagian atas. Di sini ada dua pilihan. Kita bisa pilih salah satu. Bisa pemahaman lingkungan bisnis tidak terdapat kemungkinan salah saji atau pemahaman lingkungan bisnis terdapat kemungkinan salah saji material. Ini diisi berdasarkan hasil data yang tadi kita isi di bawah. Dan pastikan status KKP-nya sudah complicated. Apabila sudah semua, kita bisa balik ke tampilan awal. Selanjutnya kertas kerja A230.6. A230.6 ini mengenai kelangsungan usaha. Auditor mengevaluasi apakah terdapat kondisi atau peristiwa yang dapat menimbulkan keraguan terhadap kemampuan perusahaan mempertah- terhadap kemampuan perusahaan mempertahankan kelangsungan usahanya. Apabila terdapat indikator tertentu, auditor memberikan penjelasan dan mendokumentasikan bukti pendukung. Tahapan pertama kita bisa isi yang sebelah sini tetap harus diisi. Terus lanjut ke bagian bawah A sampai K. Ini harus diisi tentang posisi liabilitas bersih atau liabilitas lancar bersih jika ada. Terus juga peminjaman dengan waktu pengembalian tetap mendekati jatuh tempo. Target temponya tanpa prospek yang realisasi yang realistis atas pembaruan atau pelunasan. Ini kita bisa isi iya atau tidak, iya atau tidak. Bisa ada pilihannya. Indikasi penarikan uang, arus kas operasi yang negatif, jika ya. Ini kita bisa tinggal pilih aja iya atau tidak ya. Diisi semuanya, ini tentang operasi, intensi manajemen untuk melikuiditas, entitas, atau untuk menghentikan operasinya. Iya atau tidak bisa dipilih di sini. Kesulitan tenaga kerja juga, kecurangan penyediaan barang dan bahan, selanjutnya tentang lain-lainnya. Kita bisa masukkan di sini tentang pertimbangannya. Misalkan yang ini nih, munculnya kompetitor yang sangat berhasil. Ada kompetitornya. Pertimbangannya, strategi bisnis yang buruk dapat menyebabkan perusahaan tidak mampu bersaing dengan kompetitor sehingga beresiko mengganggu kelangsungan usaha perusahaan. Jika sudah diisi semua, kita bisa balik ke bagian atas. Di sini kita bisa pilih, tetap ada dua pilihan. Intinya di sini kelangsungan usaha tidak terdapat kemungkinan salah saji atau kelangsungan usaha terdapat kemungkinan salah saji. Tidak terdapat salah saji atau terdapat salah saji. Dan pastikan di sini statusnya sudah complicated. Apabila sudah complicated, balik ke tahapan awal. Kita akan isi kertas kerja A20.7, kertas kerja A2230.7 mengenai sistem teknologi informasi. Di sini dijelaskan sistem informasi atau aplikasi yang digunakan perusahaan dalam mengelola transaksi keuangan dan operasional termasuk pengendalian umum teknologi informasi apabila diperlukan. Informasi ini membantu auditor memahami lingkungan sistem yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Pada bagian atas kanan ini tetap harus diisi, disesuaikan siapa yang menyiapkan tanggal, mulai tanggal selesai, dan jam. Selanjutnya kita isi di bagian sini. Pada tabel sini 1 sampai dengan 4 ini udah diisi. Penyiapan laporan keuangan, pencatatan jurnal penyesuaian, terus transaksi antar perusahaan, laporan konsolidasi.
Di sini uraian prosesnya bagaimana dijelaskan, aktivitas pengendaliannya bagaimana, dan relevan terhadap auditnya. Sampai di sini kita isi. Di bawahnya ada personil entitas yang terlibat dalam penyiapan dan pengurusan laporan keuangan. Mulai dari direktur keuangan, head office, head of accountingnya sampai dengan staff accountingnya. Ini nama-nama mereka nanti di sini di uraian pekerjaannya. Jika sudah diisi semua, dan pastikan sini pengendalian penyiapannya dan penyusunannya sudah memadai atau belum memadai. Bisa dipilih salah satu. Dan pastikan status KKP-nya sudah complicated. Jika sudah, bisa balik lagi ke tahapan terakhir yaitu A230.8. A20 A2230.8 mengenai pengendalian internal. Auditor auditor mendokumentasikan pemahaman mengenai sistem pengendalian internal perusahaan, mulai dari lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, aktivitas pengendalian sistem informasi, hingga kegiatan pemantauan yang diterapkan oleh manajemen. Di sini kita bisa isi di sebelah kanan atas sesuai dengan yang menyiapkan siapa, seperti pada kertas kerja sebelumnya. Nah, di sini baru bisa isi tabelnya. Yang pertama, tekanan stabilitas atau profitabilitas keuangan terancam oleh kondisi ekonomi, industri maupun kondisi operasional entitas sendiri seperti terdapatnya atau diindikasikan oleh di sini ada 1A sampai dengan 1G. Hmm, Di sini kita bisa isi dan akun apa aja yang terdapat, yang terdampak. Yang sebelah sini juga sama. Terdapat tekanan yang berlebihan terhadap manajemen untuk memenuhi persyaratan atau ekspektasi dari pihak ketiga terkait hal-hal berikut. Nah, di sini terdapat diisi akun mana yang terdampak. Di sini penjelasan. Setelah diisi semua sampai pada bagian awal tentang bawah, ada rasionalisme, terdapat ketegangan dalam hubungan antar manajemen dan auditor. Jika sudah semuanya diisi, kita bisa balik ke bagian atas. Di sini bisa diisi analisis faktor kecurangan, tidak terdapat kemungkinan salah saji atau terdapat kemungkinan salah saji. Dan pastikan status KKP-nya complicated. Apabila sudah selesai semua, kita bisa balik ke tahapan awal dan kesimpulannya kita isi berdasarkan data-data yang kita isi tadi sesuai dengan kertas kerjanya masing-masing. Mulai dari A230.1 sampai A230.8. Nah, baru di sini ada keterangan kemungkinan salah saji material atau kemungkinan tidak salah saji materialnya. Cukup sekian untuk pengisian kertas kerja A230. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.